Profil Dinas Perhubungan Majalengka. Sekretariat Dinas Perhubungan Majalengka terletak di Jalan Pangeran Muhammad, kilometer 5, Simpere, Majalengka. Visi dari Dinas Perhubungan Majalengka yaitu terwujudnya transportasi, komunikasi, dan informatika yang handal, berbasis masyarakat religius, maju dan sejahtera. Dan memiliki misi penyediaan sarana fasilitas aparatur, menciptakan kawasan lalu lintas yang aman, tertib dan nyaman, meningkatkan sarana prasarana angkutan yang representatif, meningkatkan akses informasi secara merata bagi masyarakat, membangun kredibilitas lembaga sebagai pengelola komunikasi dan informatika, kemudian meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika. Struktur organisasi di Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris Dinas. Kemudian Sekretaris Dinas membawahi 2 bagian, yaitu Kasubag Umum dan Keuangan, kemudian Perencanaan Ahli Muda. Selanjutnya, selain itu ada 3 bidang di bawah naungan Kepala Dinas Perhubungan. Yang pertama, bidang teknik keselamatan dan angkutan yang membawahi seksi angkutan, seksi bina keselamatan, dan jabatan fungsional. Yang kedua, bidang lalu lintas yang membawahi seksi Dalop, seksi rekayasa lalin, dan jabatan fungsional. Dan yang ketiga, bidang prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang membawahi seksi pengelolaan penerangan jalan umum, seksi pengelolaan perparkiran, dan jabatan fungsional. Tugas pokok dan fungsi pengelola keuangan berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, pejabat penata usahaan keuangan unit SKPD melaksanakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan verifikasi SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS beserta bukti lengkapnya yang dianjurkan oleh bendahara lainnya. Yang kedua, melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan. Yang ketiga, menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. Yang keempat, menyiapkan SPM. Yang kelima, melakukan verifikasi pelaporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Yang keenam, melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD dan menyusun laporan keuangan SKPD. Kemudian layanan yang diberikan oleh pengelola keuangan yaitu pertama, pembuatan surat dinas, penandatanganan dokumen dan SPM, surat pernyataan SPP, surat pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan surat pernyataan verifikasi. Yang kedua, menyelenggarakan pencatatan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan anggaran yang telah digunakan. Yang ketiga, memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dan resiko dalam pengambilan keputusan dapat diminimalkan. Yang keempat, melakukan rekonsiliasi secara rutin dan menelaah laporan keuangan untuk mencegah terjadinya kesalahan serta agar sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya, standar layanan yang harus dicapai, yaitu mewujudkan pelaporan keuangan yang terintegritas untuk mempermudah monitoring penggunaan anggaran. Kemudian, keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian instansi pada bidang pengelolaan keuangan, yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien agar program kerja yang telah direncanakan, yang telah dirancang dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
dan tidak ada hambatan dalam pencairan dana. Sebagai Smart ASN, saya harus memiliki integritas dalam melaksanakan pelaporan keuangan agar tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Kemudian harus selalu mengikuti perkembangan peraturan terbaru dalam melaksanakan pekerjaan, akuntabel dalam melakukan pekerjaan secara profesional, bisa beradaptasi dalam perkembangan teknologi dan menguasai bahasa asing. Dan yang terakhir, menjaga keharmonisan serta memperluas relasi pekerjaan. 4 kompetensi literasi digital yang harus dimiliki oleh ASN adalah digital skill, culture, ethics, dan safety. Dilakukan dengan terus belajar teknologi terkini agar tercapainya Smart ASN di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.